Hey guys, welcome to Exianto. Oke, kali ini adalah cerita dari pengguna Twitter yang mengalami kejadian mistis di rumahnya. Dia bernama Aldiansyah. Dia nge-share ceritanya ke story WA-nya dan dia mengcapture-nya dan memasukkannya ke Twitter. Disitulah saya menemukan ceritanya dan saya pun juga sudah izin ke pengguna Twitter tersebut. Ceritanya cukup untuk membuat kita semua merinding. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa kalian klik like di video ini dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa klik subscribe. Bantu channel ini mendapatkan 1000 subscriber di tahun 2020 ini. Kalau udah, oke kita mulai. Awal kejadian misteri dari Aldi ini sebenarnya sudah lama, sekitar 3-4 tahun yang lalu. Dan kejadian tersebut di dekat tangga di rumahnya, juga di kamar ibunya. Di rumah itu Aldi hanya tinggal dengan ibunya saja, artinya mereka hanya tinggal berdua. Dan pada suatu malam, di mana Aldi dan ibunya sedang menonton televisi, Aldi merasa gerah ketika menonton televisi, dan dia memutuskan untuk turun ke bawah saja. Saat ingin turun ke bawah, mama dari Aldi ini berteriak atau berkata, "Itu siapa? Kok mama gak tahu dia pernah datang? Terus kok keluar main lari aja?" Dan disitu pun Aldi sangat pucat, merinding ketakutan. Dan lucunya lagi, mamanya tersebut mengira cewek tersebut atau makhluk itu adalah teman dari Aldi. Suara-suara. Sebelum kejadian ini, si Aldi juga pernah mengalami kejadian yang aneh, yaitu suara-suara yang muncul di sekitar rumahnya pada malam hari, seperti orang memaku atau orang yang mengetuk pintu dengan keras. Dan si Aldi ini positif aja, mungkin tetangganya mempunyai usaha mebel di rumahnya atau yang lainnya. Suara ketukan tersebut digambarkan oleh Aldi tidak seperti suara ketukan seperti biasanya, tapi suara ketukan tersebut seperti orang yang marah atau orang yang menampar seseorang. Artinya suara tersebut sangat keras, seperti ini. Nah, kayak gitu, hampir setiap hari, setiap malam, pada jam 12 malam, Aldi selalu mendengar kejadian suara fenomena suara tersebut. Dan jika dicari siapa yang mengetuk pintu rumahnya, tidak ada siapapun yang mengetuk. Lalu siapa yang mengetuk pintunya? Akhirnya, dia pun mendengar suara tersebut di pagi hari, dan dia berpikir bahwa, apa gue halu ya? Akhirnya dia pun bertanya ke orang tuanya, ke ibunya tadi. Dan apa jawaban ibunya? Ibunya mengatakan bahwa tidak ada suara apapun saat malam hari ataupun pagi hari tadi. Dan Aldi pun sempat kepikiran, apa gue halu ya? Tapi kalau halu, masa sejelas itu suaranya? Jadi gimana? Apakah Aldi itu halu? Atau memang ada yang mengetuk pintu? Kejadian itu selalu dialami oleh Aldi setiap jam 12 malam. Jadi bagi kalian yang suka begadang, keadaan rumah gelap sepi, hati-hati. Oke, next, kamar kekunci. Saat mamanya Aldi pulang kerja dan mau masuk ke kamar karena mau istirahat, ya pulang kerja kan capek. Dan saat mau istirahat, pintu tersebut hendak dibuka oleh ibunya si Aldi. Kunci udah dimasukin dan udah dibuka, diongkek lah. Diongkek. Nah, saat itu selesai dibuka kuncinya, mamanya tersebut mencoba untuk membuka pintunya dan hasilnya adalah 0. Pintunya tersebut tidak bisa dibuka dan seperti ada orang yang menahan atau mengunci dari dalam. Aldi pun sempat kepikiran siapa yang mengunci pintu tersebut. Aldi sempat berpikir bahwa itu adalah maling yang masuk lewat ventilasi di rumahnya. Aldi pun berteriak, "Woi, siapa di dalam? Bagus nyerahin diri daripada satu kampung datang buat gelut sama lu." Gitu. Dan tidak ada jawaban. Aldi pun makin kesal ketika tidak ada jawaban dari kamar tersebut. Akhirnya Aldi pun memutuskan untuk naik ke ventilasi dan masuk melalui ventilasi tersebut. Dan setelah masuk ke dalam ventilasi tersebut, masuk ke kamarnya, Aldi mencoba untuk ngintip-ngintip nih, apakah benar maling? Karena maling saat melakukan tindakannya pasti membawa sesuatu. Entah itu pisau, entah itu tongkat atau apapun senjata yang digunakan untuk melindungi dirinya. Dan saat diintip-intip, dan yang benar terjadi adalah tidak ada siapapun di situ. Lalu siapa yang mengunci pintu dari dalam? Kejadian ini berulang kedua kalinya saat ibunya atau mamanya tersebut pergi ke Pekanbaru untuk sebuah urusan. Saat pergi ke Pekanbaru tersebut, Aldi tinggal bersama saudara laki-lakinya. Dan Aldi tidur di kamar ibunya. Ya hitung-hitung kasur di kamar ibunya tersebut empuk daripada kasur miliknya. Dan Aldi tersebut bangun pada pukul 11 pagi. Ya anggap siang lah. Pada saat itu Aldi pun langsung menutup pintu
dan mencoba untuk turun ke bawah. Di saat di tangga, dia bersisipan dengan saudara laki-lakinya yang mau tidur di kamar ibunya. Dan saat bersisipan tersebut, Aldi sudah bergumam bahwa ini saudara gue mau tidur nih, tidur siang. Kok bisa ya tidur siang di waktu gerah? Nah, setelah itu benar terjadi, dia mencoba untuk masuk ke kamar ibunya. Dan sekali lagi, pintu tersebut tidak bisa dibuka, men. Ngeri kan? Padahal kunci dari kamar tersebut dibawa oleh ibunya Aldi atau mamanya Aldi tersebut ikut ke Pekanbaru. Jadi siapa yang mengunci pintu tersebut? Seketika saudara laki-laki dari Aldi ini marah, sempet cekcok. Ini gimana kuncinya kok dikunci? Kok seperti ini sih? Kok aneh? Aldi pun mengatakan bahwa kuncinya dibawa ke Pekanbaru. Dan sekali lagi Aldi memanjat ke ventilasi untuk mengetahui siapa yang ada di dalam dan membuka pintu dari dalam. Dan benar terjadi, di dalam kamar tersebut tidak ada siapapun. So, siapa yang mengunci pintu dari dalam hingga 2 kali? Apa hantunya ngeprank? Atau memang benar ada maling? Atau ada sesuatu di pintunya? Kerusakan mungkin? Tidak ada yang tahu. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue jelasin dari rangkuman cerita yang dipost oleh Aldi di Twitter. Kalian jangan lupa klik like di video ini dan share ke teman-teman kalian, dan berikan pendapat kalian mengenai cerita dari si Aldi ini. Kalau udah, subscribe, bantu channel ini mendapatkan 1000 subscriber di tahun 2020 ini. Kalau udah, thank you.